teman sudah dimulai belajar ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Nak sudah memimpin doa kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmatnya jualan kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan pembelajaran Pancasila dan kewarganegaraan secara tatap muka. Dan tak lupa selalu beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Sekretaris, siapa hari ini yang tidak masuk? Hadir semua. Oke, alhamdulillah kalau hadir semua. Jadi hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, Ibu ingin kalian semua mengecek kerapihan bangkunya terlebih dahulu. Kalau ada sampah silakan diambil lalu dibuang terlebih dahulu. Sudah bersih? Sudah bersih. Kalau sudah bersih, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada video motivasi biar kita semangat belajar. Ya. Jadi video motivasinya ini tentang waktu. Silakan dilihat dan dibaca. Nah, dari video yang sudah Ibu tayangkan, coba siapa yang ingin menyampaikan? Oke, silakan Nak, Yodika. Nah, jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan dosen tadi tentang waktu. Nah, waktu itu sebenarnya tadi kalau di video kita tuh harus memanfaatkan waktu itu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Nah, jadi betul sekali Nak. Jadi waktu itu akan berjalan dan setiap waktu yang telah berlalu itu tidak akan bisa kembali lagi. Maka dari sekarang, mulailah dari sekarang untuk mengisi hari-hari itu dengan hal-hal yang positif dan juga kebaikan. Mungkin itu saja motivasi yang dapat diberikan ya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, siapa yang masih mengingat materi kita minggu lalu? Oke, Dewa silakan. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai perumusan Pancasila. Oke, betul sekali. Jadi minggu lalu kita membahas materi mengenai perumusan Pancasila. Nah, karena kalian sudah mengetahui dan mengingat materi minggu lalu, langsung saja kita mulai materi minggu ini. Jadi di minggu ini kita akan membahas mengenai materi tentang pokok pikiran dan isi alinea yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui metode ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar, dan peserta didik mampu menyusun laporan singkat mengenai hasil analisa perumusan perilaku sesuai pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Ada yang tahu ini teks apa? Nah, betul sekali. Jadi di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terdiri dari 4 alinea, yang mana di dalam setiap alinea ini mengandung makna yang berbeda. Tentunya terdiri dari makna filosofis, historis, dan sosiologis. Nah, setiap makna alinea ini memiliki pesan tersendiri sehingga dapat menjadi landasan dan acuan berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar.
terdiri dari maknanya dan pokok pikiran. Nah, maknanya di sini yaitu menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa. Jadi di Indonesia ini menganggap penjajahan itu tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga penjajahan itu harus dihapuskan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Oke, lanjut. Kalau begitu kita lanjut ke alinea kedua. Nah, di dalam alinea kedua ini menggambarkan perjuangan. Jadi Indonesia ini memiliki perjuangan yang panjang untuk mencapai kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maknanya yaitu kemerdekaan Indonesia ini diakui sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan Indonesia ini dicapai bukan hanya perjuangan rakyatnya, bukan hanya perjuangan dari leluhur kita, tetapi juga atas berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi maknanya di alinea ketiga ini yaitu tidak ada paksaan untuk memeluk agama, bebas dalam menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Langsung saja ya. Dalam alinea keempat ini menegaskan tujuan pembukaan negara Indonesia yaitu melindungi seluruh rakyat, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia. Lalu tujuan negara yaitu tadi melindungi, memajukan, mencerdaskan dan menciptakan keadilan sosial. Nah, negara Indonesia ini berdasar pada negara. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Saya Bu. Boleh tanya, silakan. Jadi seperti yang Ibu jelaskan di PowerPoint sebelumnya, di sini saya ingin bertanya. Oke. Bagus sekali Kak pertanyaannya. Jadi tanpa adanya aturan yang jelas, kekuasaan bisa disalahgunakan, betul? Betul. Dan juga arah pembangunan yang kacau. Nah, intinya Kak, kalau tidak ada undang-undang sebagai dasar berpijak untuk menjalankan negara ini, negara tidak akan bisa berjalan dengan tertib dan juga aman. Seperti itu. Sudah bisa dipahami nggak? Masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya semuanya sudah mengerti ya. Mengerti Bu. Nah, kalian semua kan sudah mengerti nih. Jadi Ibu ada tugas kelompok. Ibu aja ya yang membagi kelompoknya. Baik Ibu. Jadi silakan dibentuk dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Di dalam nota RKPD yang sudah Ibu buat ini, Ibu sudah menampilkan cara pengerjaannya, soal. Nah, kalian tinggal jawab di bagian sini saja. Baik Ibu. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Waktu pengerjaannya 5 menit. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak jelas ya. Kelompok 1 bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Pak? Sudah jelas? Oke, kalau sudah aman semua, waktunya tinggal 1 menit lagi. Nah, waktunya sudah selesai. Silakan perwakilan dari kelompok 1 dan 2 untuk memaparkan hasil kerjanya. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu sikap budi sesuai dengan alinea masyarakat yang kurang mampu dalam kegiatan sosial dan menunjukkan sikap menentang ketidakadilan seperti yang diamanatkan pada alinea pertama. Pada alinea kedua, yaitu budi juga ikut mengisi kemerdekaan dengan berbuat baik dan membantu sesama. Terima kasih Bu. Terus kami dari kelompok 2 setelah berdiskusi tadi kami menemukan bahwasannya dari soal ilustrasi ini
pemikiran persatuan, budi menjaga kerukunan dan mengutamakan kebersamaan. Terus untuk pokok pikiran keadilan sosial, budi membantu masyarakat kurang mampu dan berlaku adil pada teman-temannya. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, budi. Oke, terima kasih. Teman-temannya tahu beri applause dulu. Jadi dari kelompok lain, apakah sepakat atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepakat, Bu. Oke. Silakan dulu, Kak. Terima kasih ya. Oke, jadi dari pemaparan Ibu hari ini dan dari kerja kelompok yang sudah Ibu berikan, siapa di sini yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita? Oke, silakan Nur. Oke, dari pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi. Oke, baik, terima kasih ya Nur. Tolong beri tepuk tangan dulu. Nah, mungkin pembelajaran kita hari ini hanya sampai di sini. Namun sebelum itu, Ibu sudah memberikan tugas ke grup WhatsApp kalian. Nanti silakan dicek dan minggu depan silakan dikumpul. Dan untuk materi yang akan dipelajari yaitu mengenai sistem pemerintahan Indonesia. Silakan dipelajari dan minggu depan akan kita bahas di dalam kelas. Ibu mau salah satu dari kalian memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini, apakah menyenangkan atau bagaimana? Silakan. Oke, Anissa. Refleksi pembelajaran saya ini menurut Anissa sangat menyenangkan dan materi-materi yang disampaikan itu menjadi bahan. Oke. Terima kasih ya, Nak. Tepuk tangan dulu. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu ada tepukan. Oke. Nama tepukannya tepuk wow keren. Jadi kalau Ibu bilang tepuk wow, Nesha udah tahu ya? Tahu Bu. Oke. Tolong bantu Ibu Nak. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, jadi akan disimpulkan dulu dari pertemuan kita hari ini, yaitu kita membahas mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung makna yang sangat penting bagi dasar negara Indonesia. Setiap alineanya menjelaskan perjuangan, tujuan, serta prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Nak, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah berlangsung sangat menyenangkan ya, insya Allah. Maka dari itu, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas antusiasnya dan semangat kalian hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Audio Jungle.